Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Isnaini Fatimah dari SMAN 1 Terjun, delegasi untuk cabang lomba News Anchor. Pemirsa, pemindahan ibu kota negara baru bukan hanya wacana. Pemindahan dari DKI Jakarta menuju Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur bakal menjadi kenyataan. Berita selengkapnya kami rangkum dalam Smarter Headline News hari ini. Bersama saya, Isnaini Nur Fatimah. Sejumlah berita akan kami sajikan. Setelah dibahas secara maraton, rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN akhirnya disahkan oleh DPR pada Selasa 18 Januari 2022. Pengesahan RUU IKN ini mendapat sorotan publik lantaran dinilai super kilat untuk diundangkan. Kepada Liputan 6, Lucius Karus, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen atau Formapi, berpendapat bahwa penetapan ini dinilai terlalu gegabah, sebab tidak membuka partisipasi publik terkait substansinya. Di samping itu, masyarakat menilai bahwa Indonesia masih berada di bawah tekanan ekonomi global. Dalam program spesial CNBC Indonesia Economic Update, Kamis 18 Agustus 2022, Presiden Joko Widodo mengungkap sejumlah alasan mengapa pemerintah terus berupaya untuk merealisasikan pembangunan IKN. Keberadaan 56% populasi Indonesia di Pulau Jawa menjadi salah satu alasan pemindahan IKN. Matangnya pembangunan IKN juga didukung dengan catatan sejarah, adanya wacana pemindahan ibu kota negara sejak Orde Lama dan Orde Baru. Selanjutnya, Jokowi optimis pembangunan IKN yang akan melandana sekitar USD 33 miliar ini bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pasalnya, akan ada capital inflow yang masuk ke proyek tersebut. Ia menutup pernyataannya dengan mengungkapkan keinginan pemerintah dalam mewujudkan pemerataan dan Indonesia sentris, bahwa PDB ekonomi dan infrastruktur harus lebih merata dan kemajuan tidak dirasakan oleh Pulau Jawa saja. Pemirsa, masih bertajuk Ibu Kota Negara. Siapa sangka IKN Nusantara memiliki kuliner menarik dan menggugah selera. Mulai dari ponta, dempok duyan, deli tekalo, dan sambal acan buah. Ponta atau bodangan ketan adalah makanan olahan dari hasil sangrai beras ketan yang masih muda. Masyarakat setempat menikmati ponta ini dengan membubuhkan gula merah dan serutan kelapa muda. Manis gurih bertaut menjadi satu. Jajanan selanjutnya tak boleh terlewatkan jika sedang berkunjung ke IKN Nusantara. Dempok duyan. Seperti namanya, kudapan ini terbuat dari buah durian. Tanpa penambahan gula dan garam, daging kuning durian-durian liar dari dalam hutan diolah sedemikian rupa hingga airnya menyusut dan warnanya berubah menjadi kecoklatan. Adonan ini kemudian siap diangkat, dicetak, dipotong, dan dinikmati. Legitnya pasti membuat ketagihan. Setelah kudapan, ada pula lauk yang menjadi kuliner khas IKN Nusantara ini. Deli tekalo. Mungkin namanya terdengar aneh, namun kenikmatan rasanya tak perlu diragukan lagi. Tekalo adalah sejenis kecombrang yang diracik sedemikian rupa oleh masyarakat Pasir sehingga menciptakan rasa dan aroma yang khas. Terakhir, bergeser ke persambalan, Penajam Pasir Utara yang kini bertransformasi menjadi IKN Nusantara memiliki sambal yang paling banyak digandrungi oleh masyarakat setempat. Sambal acan buah, mangga asam, binjai atau rambutan, serta terong asam menjadi buah-buahan yang biasa dicampurkan ke dalam sambal yang sudah diuleki terasi bakar. Benar-benar menjadi pencuri nasi hangat. Pemirsa, demikian tadi sejumlah liputan Smarter Headline News hari ini. Saya Isnaini Nur Fatimah beserta segenap kru yang bertugas undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.